Halo Sobat Komsos yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manae. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai firman Tuhan pada hari raya kenaikan Yesus Kristus. Nah, di sini telah hadir seorang narasumber yang akan membantu kita, yang akan menemani kita untuk berbincang-bincang mengenai firman Tuhan pada hari raya kenaikan Yesus Kristus. Inilah dia pastor kita, Pastor Sergius Lai Kapusin, yang telah hadir bersama dengan kita. Halo Pastor. Halo juga Maria, apa kabar? Sehat Pastor, selamat berjumpa kembali. Sehat Selamat, Pastor? Sangat sehat Maria. Puji Tuhan, sehat. Haleluya. Haleluya. Baik Pastor, terima kasih karena Pastor telah hadir bersama dengan kami untuk membantu kami berbincang-bincang mengenai firman Tuhan pada hari raya kenaikan Yesus Kristus. Untuk itu Pastor, sebelum kita mulai berbincang-bincang mengenai firman Tuhan ini, kami persilakan Pastor untuk memimpin kita dalam doa pembuka sekaligus nanti membacakan firman Tuhan. Baik ya. Baik Maria dan juga sahabat Orsik dimanapun berada, marilah kita hening sejenak, kita berdoa, mohon rahmat Tuhan untuk menerangi kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena perayaan Paskah yang sudah kami rayakan sampai dengan minggu ke-6 masa Paskah yang sudah kami jalani beberapa minggu ini. Dan pada hari ini kami hendak merayakan sembari merenungkan tentang firman-Mu berkaitan dengan hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Karena itu ya Tuhan, bukalah pikiran kami, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, agar apa yang Kau sabdakan kepada kami dapat kami selami, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah semua sahabat Orsik kami dimanapun berada. Semoga mereka juga Engkau karuniai kesehatan dan dapat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini dengan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Maria dan sahabat Orsik dimanapun berada, sebelum kita melihat intisari poin-poin penting dalam firman Tuhan pada hari ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Orsik dimanapun berada yang terkasih dan dicintai oleh Tuhan, hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sesuatu yang menyedihkan, yang menyusahkan hati kalau orang mengalami sebuah peristiwa perpisahan. Apakah perpisahan karena seseorang itu pergi ke tempat yang jauh? Apakah juga karena seseorang yang dicintai itu misalnya meninggal? Dan ini pasti sangat menyusahkan dan menyedihkan, bahkan diiringi dengan ratap tangis yang mungkin saja bisa hanya dalam hari yang sama, tetapi juga bisa untuk beberapa hari kemudian. Perasaan sedih, perasaan kehilangan akan terus menyertai. Hal yang sangat manusiawi. Yesus sendiri
bersama dengan para murid juga mengalami hal ini, baik meninggalkan maupun ditinggalkan, baik memisahkan maupun dipisahkan, seperti itu dia kira-kira. Tetapi untuk Yesus ada dua peristiwa, Yesus dan para murid, ada dua peristiwa pengalaman perpisahan ini. Perpisahan yang pertama itu ialah ketika dia wafat di salib. Setelah wafat di salib, dia dikuburkan. Maka para murid pun ditinggalkan. Dan atas peninggalan ini, para murid pun merasa sedih, merasa takut, cemas, dan mengurung diri. Ini peristiwa perpisahan yang pertama. Tentu meninggalkan goresan-goresan kesedihan yang sangat dalam untuk para murid. Karena orang yang mereka teladani meninggalkan mereka. Dan peristiwa perpisahan yang kedua ialah yang kita rayakan hari ini. Ketika setelah bangkit dari alam maut, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para murid. Pada hari ini Yesus meninggalkan mereka. Yesus naik ke surga dan meninggalkan mereka, dan ini meninggalkan tentu hal-hal yang mungkin tidak diinginkan oleh para murid. Tetapi berbeda dengan peristiwa yang dialami manusia soal perpisahan itu, yang dialami oleh para murid ialah peristiwa sukacita seperti yang kita dengarkan dalam firman Tuhan tadi dari Injil Markus. Nah, kita lihat menurut Injil Markus hari ini, itu Yesus setelah bangkit, dia menampakkan diri itu 3 kali kepada para murid. Yang pertama itu kepada Maria Magdalena, yang kedua ialah kepada 2 murid atau pejalan ke Emmaus itu, dan yang ketiga dengan semua murid. Jadi agak bertahap peristiwa penampakan Yesus kepada Maria Magdalena, lalu kemudian kepada 2 murid. Nah, karena kepada 2 murid ini tidak dihadiri juga, tidak diketahui juga oleh para murid yang lain, maka terakhir menurut Injil Markus ya, itu kepada semua murid. Nah, Injil Markus itu tidak menceritakan di mana persis peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini. Kalau Injil Lukas, Injil Matius, sinoptik lain kita bilang itu agak jelas diuraikan. Tapi untuk Injil Markus tidak ada diuraikan seperti itu. Hanya 3 penampakan ini, dan yang ketiga ini itulah juga terjadi peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah, dalam kisah kenaikan Yesus ke surga ini, tentu Yesus seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda akan menyertai orang yang percaya kepadanya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekaligus minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, inilah tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai akibat dari pewartaan mereka tentang Injil kepada orang banyak. Nah, inilah dia sebenarnya intinya. Dan inilah nanti yang kemudian menjadi tugas perutusan dari para murid oleh Yesus kepada segala bangsa. Kisah atau peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini meninggalkan tugas yang harus dijalani oleh para murid. Para murid sudah hidup bersama dengan Yesus selama 3 tahun lebih, dan dalam perjalanan 3 tahun lebih ini mereka sudah banyak belajar dari Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, melihat apa yang dilakukan Yesus, dan hal-hal lain yang katakanlah mungkin tidak juga tertulis lengkap dalam kitab suci. Nah, semua inilah yang akhirnya harus menjadi tugas para murid untuk mewartakan itu kepada orang-orang lain, tempat mereka nanti diutus ke seluruh dunia. Ya, kita lihat para murid itu ada yang sampai ke Roma, ada yang sampai ke Yunani, ada yang sampai ke India, dan lain sebagainya. Dan inilah tugas mereka untuk mewartakan Injil. Dan Injil itu sebenarnya menceritakan tentang Yesus yang hidup, yang sengsara, yang wafat, yang bangkit dari alam maut. Nah, mereka diberi tugas untuk mewartakan, dan tugas ini akhirnya diberikan kepada gereja. Jadi dari Yesus kepada para murid, dan para murid dilanjutkan oleh gereja setelahnya.
dan oleh kita yang hidup pada zaman ini untuk melanjutkan apa yang dihidupi Yesus, diwartakan Yesus, dan dibuat oleh Yesus dalam seluruh hidupnya. Orang yang percaya kepada apa yang dilakukan oleh Yesus, atau orang yang percaya kepada semua pewartaan para murid, pewartaan para rasul, maka mereka akan memiliki tanda-tanda seperti yang dikatakan oleh Markus tadi. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat Orsik yang terkasih dan juga Maria ya, hubungan antara kisah kenaikan Tuhan ke surga dan juga tugas pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa ini sebenarnya memiliki satu kesatuan yang utuh. Jadi Yesus naik ke surga, dan sebelum dia naik ke surga dia memanggil para murid untuk menyampaikan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para murid. Dan tugas-tugas itu ialah tugas-tugas yang sudah mereka lihat, sudah mereka saksikan, sudah mereka alami dalam seluruh hidup mereka bersama dengan Yesus. Dan inilah kemudian yang menjadi tugas gereja dan tugas kita. Jadi perpisahan antara Yesus dengan para murid dalam konteks kenaikan Tuhan ke surga itu bukan dalam konteks kesedihan, dalam konteks derai air mata, tetapi dalam konteks sukacita. Maka tadi kita dengar mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, dengan penuh semangat. Mereka tidak lagi takut seperti sebelum-sebelumnya, tapi mereka memiliki kekuatan dan semangat untuk mewartakan apa yang diberikan atau dipesankan oleh Yesus kepada mereka untuk mereka lakukan. Nah, demikianlah Maria dan juga sahabat Orsik dimanapun berada, intisari dari bacaan kitab suci atau firman Tuhan yang kita dengarkan dalam hari raya kenaikan Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Demikian. Baik Pastor, terima kasih banyak atas penjelasan singkat mengenai bacaan kitab suci ya pada hari ini, tentunya pada hari raya kenaikan Yesus Kristus. Baik, untuk itu Pastor, agar kita lebih mendalami mengenai bacaan ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai firman Tuhan tersebut. Bisa kembali kita ke bacaan kitab suci Pastor tadi. Boleh. Di ayat ke-15 di situ dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk," dan seterusnya. Nah, berdasarkan ayat ke-15 tersebut, Pastor, kira-kira apa maksud dari perkataan Yesus itu sampaikan kepada mereka? Apakah ini berkaitan dengan tugas mengenai yang barusan saja Pastor jelaskan, atau ada hal lain? Silakan, Pastor. Iya, jadi terima kasih Maria, pertanyaan yang bagus sekali ya. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari sahabat Orsik kan kepada kita semua lah. Dan jawaban mungkin sahabat Orsik juga ada yang tahu kan, tapi kita coba membantu juga kan di sini untuk bisa saling mengerti dan memahami. Nah, ayat ini memang menarik sekali ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi inti dari peristiwa yang kita rayakan pada hari ini, pada hari raya kenaikan Tuhan, kenaikan Yesus ke surga kan. Nah, jadi dengan kenaikan ini sebenarnya para murid ini menerima tugas pengutusan untuk pergi ke seluruh dunia, agar semua apa yang mereka alami bersama Yesus dalam 3 tahun lebih itu bisa mereka lanjutkan, bisa mereka estafetkan, bisa mereka teruskan kepada segenap orang yang mungkin saja sudah mendengar warta tentang Yesus, atau mungkin juga kepada orang-orang yang masih dianggap baru, yang sebelumnya belum pernah mendengar cerita tentang siapa Yesus itu dengan segala isinya. Ya, katakanlah misalnya begini kan, Maria dan juga sahabat Orsik, ada khotbah di bukit kan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga, dan banyak sekali hal-hal lain yang katakanlah menjadi inti-inti dari pewartaan Yesus. Dan inilah yang harus dilakukan oleh para murid. Mereka harus pergi ke seluruh dunia dan beritakanlah apa yang dilakukan Yesus. Jadi Injil ini sebenarnya berbicara tentang semua hal yang dilakukan oleh Yesus. Maka kalau dikatakan dalam Injil, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, itu mau mengatakan juga beritakanlah apa yang dilakukan oleh Yesus, dipikirkan oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus kepada segala makhluk.
Dan tentu yang dikatakan oleh Yesus tentu hal-hal yang baik yang berkaitan dengan kerajaan surga begitu. Karena memang bacaan kitab suci menjelang akhir dari setiap Injil itu ya banyak berbicara tentang kerajaan surga itu. Jadi sekali lagi, pergilah, ajakan Yesus pada hari ini ialah pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Dan Injil ini adalah semua kehidupan Yesus untuk diberitakan kepada segenap makhluk, baik yang sudah sering mendengar, baik yang baru sedikit-sedikit mendengar atau sayup-sayup mendengar, ataupun mereka yang katakanlah belum pernah mendengar. Dan inilah tugas para murid. Di situ, itulah maknanya pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segenap makhluk. Oleh karena itu, Pastor, tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus ini kepada muridnya itu adalah pergi ke seluruh dunia, kan? Apakah berhenti kepada murid saja? Apakah boleh kita teruskan sebagai umat Kristen? Seperti saya, Pastor. Nah, jadi itu memang tugas estafet itu. Jadi dari Yesus kepada murid, dari murid kepada muridnya murid, begitu. Lalu kemudian dari murid lagi kepada murid. Pokoknya dia berlanjut terus sampai kemanapun mereka pergi. Jadi ini semacam, ya kita ingatkan, sebenarnya semua cerita tentang Yesus di awal belum ditulis seperti sekarang ini kan. Di awal itu kan cerita dari mulut ke mulut. Pewartaan dari mulut ke mulut, cerita lisan lah, tradisi lisan kan. Jadi seperti itu. Dan inilah yang dilakukan oleh para murid dan akhirnya oleh gereja perdana dan akhirnya oleh orang-orang ya murid dari para murid, lalu murid-murid lagi dan seterusnya. Seperti itu dia. Tak terhentikan. Baik, Pastor, gitu. Sampai kepada kita di Sibolga ini. Baik, Pastor, terima kasih banyak untuk penjelasannya mengenai pertanyaan saya yang pertama ini. Boleh kita lanjutkan, Pastor? Boleh. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini, Pastor, saat ini kan kita sedang merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Sudah jelas dikatakan bahwa Hari Raya Kenaikan Tuhan ini artinya Tuhan naik ke surga, ya, Pastor, ya. Menurut Pastor tersendiri, bagaimana maksudnya ini Tuhan Yesus naik ke surga? Surga yang seperti apa? Surga yang di ataskah ataukah ada surga yang lainnya? Boleh dijelaskan? Ini pertanyaan yang lebih mendalam lagi dan karena sangat kan teologis tahu ya. Ada yang baca ini kan, yang mendengarkan firman Tuhan tentang hari ini pasti bertanya-tanya, kemana Yesus naik ini? Apakah ke surga di atas, surga yang lain, atau ada yang surga di bawah telapak kaki Ibu? Begitu, Pastor. Baik ya, surga di tempat lain, surga di bawah telapak kaki. Banyak konsep orang tentang surga ya. Yesus dia pernah mengatakan ketika orang bertanya di mana ada kerajaan Allah, dan dia menjawab kerajaan Allah itu ya sudah ada, sedang ada, dan akan ada. Nah, artinya kerajaan Allah itu yang pertama, dalam konteks yang pertama itu ya dia ada, sebenarnya ada di suatu tempat yang memang mungkin kita tidak tahu di mana, dan itu mungkin akan terjadi, akan teralami oleh manusia ketika seseorang itu meninggal, kan begitu. Dia akan kembali kepada Bapa. Itulah yang pertama. Kalau menjawab apa yang ditanyakan oleh Maria, tempatnya di mana dan bagaimana persis. Nah, itulah dia yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, dia sedang ada. Artinya surga itu ada ya ketika kita hidup bersahabat seperti ini, dalam rumah tangga, dimanapun, itulah surga di sana ada, kerajaan Allah. Jadi nama lain dari surga itu kerajaan Allah, kehidupan kekal, apa semua, itulah dia sebenarnya kan. Nah, jadi di mana itu ada, ya dia sebenarnya sudah ada. Nah, sudah ada, artinya bahwa ya dari dulunya itu sudah ada seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, dia sedang ada, artinya yang sedang kita alami sekarang ini juga kerajaan Allah, ini juga surga. Nah, lalu kemudian dia akan ada, artinya kita akan sampai ke sana ketika kita tidak lagi berada di dunia ini. Nah, kemana Yesus naik ke surga itu? Nah, Yesus naik ke surga itu bisa dalam konteks ketiga hal tadi. Kan? Dia akan kembali ke tempat di mana dia datang, kan gitu. Dan dia juga hadir ketika bersama dengan kita seperti sekarang ini. Dan ketiga, dia akan pergi ke tempat seperti yang mirip dengan konsep yang pertama tadi, tempat dari mana dia datang. Jadi begitu, dia akan kembali ke sana. Nah, begitu dia, kalau kita mau bertanya tentang di mana surga ya, dan bagaimana persis situasinya.
Ya, surga itu tempat di mana Yesus naik ke surga itu yang seperti itu, kan? Itu dia kira-kira. Agak sulit memangnya, tapi iya, kalau kita maknai secara iman sebenarnya mudahnya. iya, tapi kalau kita gimana? Apakah surga ini orang naik seperti naik ke atas terbang lalu kemudian tinggal? Iya, Iya. tiga hal tadi ya, itulah surga. Baik Pastor, menurut semua firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, sudah kita perbincangkan pada hari ini, bagaimana cara kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari secara konkret lah? Cara kita mengaplikasikannya, kita hari ini merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sambil kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita juga menerima tugas perutusan dari Tuhan Yesus untuk kita kerjakan, untuk kita lanjutkan dalam kebersamaan kita setiap hari dalam hidup di dunia ini. Maka bagaimana mengimplementasikan? Kita sudah banyak mendengar tentang pengajaran Yesus kepada kita. Untuk memaknai tentang hari raya kenaikan Tuhan ke surga ini, maka ada beberapa catatan yang penting. Kenaikan Tuhan ke surga yang pertama-tama itu memberikan makna khusus kepada kita bahwa Yesus sungguh kembali kepada Bapa dan dia menyiapkan tempat untuk kita, dan karena dia menyiapkan tempat untuk kita, maka kita juga harus melakukan hal-hal yang pantas, hal-hal yang baik agar kita akhirnya sampai kepada tempat di mana sudah dia siapkan untuk kita. Jadi ada istilah pengharapan eskatologis, pengharapan akhir begitu. Tetapi pengharapan itu akan kita miliki kalau kita mau mendengar warta pengutusan dan tugas yang disampaikan kepada kita oleh para rasul, oleh orang-orang yang berkhotbah, berhomilia, oleh orang-orang yang membawakan renungan, oleh orang-orang yang menasihati kita berdasarkan firman-firman Tuhan. Dan poin yang kedua itu ialah kenaikan Yesus ke surga itu bukanlah sebuah perpisahan dengan para murid, bukanlah sebuah perpisahan dengan kita, tetapi ini merupakan kesempatan untuk kita melanjutkan tugas-tugas Yesus, melanjutkan apa yang diwartakannya. Dan dengan demikian kita yakin, kita percaya bahwa Yesus itu akan selalu hadir bersama dengan kita di dunia. Jadi kita merayakan kenaikan Tuhan ke surga tidak dalam arti bahwa kita ditinggalkan dan kita selesai, tidak. Tapi kita tetap dipanggil untuk melanjutkan misinya, untuk melanjutkan tugas pewartaannya di masa kini sesuai dengan situasi kita. Di situ dia. Nah, karena itu seluruh tugasnya itu diserahkan kepada gereja, dan gereja itu adalah kita semua, dan ya marilah kita berusaha untuk melaksanakan semua tugas-tugas itu sehingga kelak Maria dan sahabat Orsik yang terkasih, supaya kelak kita pun bisa naik ke surga setelah kita melaksanakan apa tadi itu yang pertanyaanmu yang pertama tadi itu kan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Kalau kita tidak pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil, memberitakan Yesus, ya mungkin kita tidak akan ikut naik ke surga. Begitu. Mungkin kita akan turun ke neraka atau ke tempat yang lain yang kita tidak inginkan. Tetapi kalau kita melaksanakan ini dengan percaya, mewartakan Injil seperti yang kita terima dari Yesus, dari gereja, maka kita pun suatu ketika akan naik juga ke surga. Kalau kita merealisasikan seperti pertanyaanmu terakhir, apa yang cocok untuk kita sebagai relevansinya. Ya di situ dia. Maka tugas kita ialah melaksanakan perintah-perintah Yesus, melaksanakan tugas perutusan kita dengan harapan kita nanti akan ikut naik bersama Yesus dan tinggal bersama dengan Yesus di sisi kanan Allah lagi. Wah, ini luar biasa kan begitu konteks perayaan kita hari ini. Begitu Maria. Oke Pastor, terima kasih banyak Pastor. Baik Pastor, terima kasih atas dialog kita saat ini. Untuk itu saya persilakan Pastor untuk menyampaikan pesan ataupun rangkuman singkat kepada kita semua. Silakan Pastor. Baik, jadi Maria dan sahabat Orsik yang terkasih, hari ini kita merayakan
hari raya kenaikan Tuhan ke surga. Dua hal yang sangat penting kita dengarkan dalam firman Tuhan hari ini. Pertama, kisah tentang kenaikan Yesus ke surga yang sebenarnya sangat ditekankan dalam diceritakan oleh kisah para rasul. Dan yang kedua ialah tugas yang diterima oleh tugas perutusan diterima oleh para murid untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan inilah kira-kira yang menjadi intisari dari perayaan pada hari ini, bahwa kita merayakan, kita beriman bahwa Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, serta dia sudah meninggalkan pesan dan tugas perutusan bagi kita untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan iman dan pengharapan bahwa suatu ketika kita akan ikut naik bersama dia dan menikmati hidup kekal bersama Bapa di surga dan juga bersama dengan Tritunggal yang Maha Kudus. Demikian Maria dan sahabat Ursik yang kira-kira bisa menjadi rangkuman untuk kita pada hari ini. Baik Pastor, terima kasih banyak Pastor telah hadir bersama dengan kami, menemani kami berbincang-bincang mengenai firman Tuhan pada Hari Raya Kenaikan Kristus. Untuk itu, untuk menutup segala perbincangan kita pada hari ini, saya persilakan Pastor untuk memimpin kita dalam doa penutup sekaligus nanti berkat. Baik. Ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami pada saat-saat ini di mana kami boleh berbagi dan berbincang-bincang tentang firman Tuhan, terutama pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semoga apa yang menjadi kehidupannya, perjuangannya di dunia ini juga kelak dan mulai sekarang ini menjadi perjuangan kami juga untuk mewartakan tentang apa yang kami terima dari Yesus sendiri kepada semua orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada, terutama sahabat-sahabat Ursik kami. Semoga mereka juga dapat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan pada hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pastor, Sobat Komsos yang terkasih, usai sudah perbincangan kita mengenai firman Tuhan pada Hari Raya Kenaikan Yesus ke surga. Semoga melalui firman Tuhan yang telah kita dengar dapat membuat kita semakin semangat dalam melakukan serta mewartakan Injil ke seluruh dunia. Untuk itu, sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Salam Pace Bene. Selamat Paskah. Haleluya. Terima kasih Pastor. Sama-sama Maria. Ya. Sampai jumpa di edisi yang berikut. Iya Pastor.